berkinerja terbaik untuk kita berikan reward di dalam memotivasi kinerja mereka. Dan juga hasil dari penilaian itu kita bukan suatu keputusan seorang kepala dinas, tapi keputusan hasil rapat dari semua pejabat struktural yang ada di dinas tersebut. Itu yang poin ke-13. Poin yang ke-14, tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Pastinya senyum, sapa, salam itu yang menjadi indikator terkait dengan indikator profesionalisme SDM. Ini nyangkut SDM intern kita. Yang berikutnya adalah indikator sarana dan prasarana. Indikator prasarana dan sarana prasarana ini memang yang agak membutuhkan duit tentunya. Dan semua sarana prasarana yang kita miliki harus ramah difabel. Jadi kalau melihat di item 15 di situ ada tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. Kita siapkan tempat parkir, bahkan tempat parkir pun juga seperti karena kita juga ikut CTI dan sebagainya, kita tulisi parkir gratis dan parkirnya luas memang, luas. Jadi pasti menyesuaikan dengan kondisi yang ada di OPD masing-masing. Jadi pastikan ada tempat parkir, ada CCTV, dan juga ada tempat-tempat yang mendukung dari pelaksanaan pelayanan. Yang 16 itu tersedia ruang tunggu. Saya yakin mungkin semua OPD, apalagi Pemkot, Bu Herwin, pasti duitnya luwih akeh ketimbangannya saya gitu. Kebalik, Jadi, Bu. jadi nek cerita Pemkot itu pasti duitnya lebih akeh, kecamatan ini cuma dikit. Kecamatannya cuma dikit, yang dilayani dikit, insya Allah banyak duitnya. Jadi pasti bisa mewujudkan tempat layanan yang nyaman. Jadi di sini Saprasnya ada AC, kita juga menyiapkan dispenser itu ada masyarakat itu free untuk bikin teh kopi, ada wifi, tempat cas, ada perpustakaan mini di situ. Jadi semua apa yang kita buat juga ramah disabilitas, difabel. Yang ke-17, kalau kita cerita tersedianya toilet tentunya harus ada tisunya, harus ada untuk hand soap-nya juga harus ada. Terus jangan lupa juga harus ada toilet yang khusus difabel atau minimal ada rambatannya, ada pegangannya. Mungkin nanti dicek lagi toilet yang ada sudah ada pegangannya kah untuk di toilet-toilet Bapak Ibu semua yang di OPD. Itu yang nomor 17. Ini sengaja saya cerita apa yang saya lakukan. Yang ke-18 toilet khusus. Tadi saya sampaikan bahwa ada toilet khusus untuk disabilitas, terus juga ada kursi roda. Di situ kita juga punya, kalau orang cerita tunanetra itu kan dia pandangan terakhirnya itu yang di warna kuning. Jadi kita juga punya jalan khusus untuk yang tunanetra, Ibu. Jadi yang harus di warna kuning itu ada. Itu yang poin nomor 18. Nomor 19 di situ juga cerita Sapras penunjang. Jadi tentunya Bapak Ibu semua, teman-teman Sungra nanti bisa menyampaikan kepada kepala OPD-nya. Balik lagi ke komitmen pimpinan. Mau nggak berubah? Pengen nggak mewujudkan Sapras sesuai dengan indikator-indikator yang diperlukan dalam PEK, PPP? Semua tergantung dari jenengan semua. Balik lagi ke pimpinan OPD. Jadi Sapras penunjang. Yang ke-20 terkait dengan FO. FO juga harus dibuat senyaman mungkin. Di situ ada meja dan lain sebagainya. Kayak kita itu sekarang kalau sudah masuk kantor tuh caranya ya hampir mirip-mirip seperti masuk di bank lah. Di bank itu kan nyaman, tempatnya dingin, kebetulan juga FO-nya petugasnya juga ramah-ramah, bahkan sekarang satpam itu juga dia sudah bisa mampu juga menjadi front office-nya meskipun dia satpam. Itu sih mungkin yang poin 20. Yang berikutnya indikator SIPP, sistem informasinya, yang di poin 21 adalah terkait dengan tersedianya sistem informasi pelayanan publik dan untuk informasi publik. Di situ ada media sosialnya di SOS, kita punya IG, kita punya web,
disosbanyuwangi.go.id, dan juga untuk yang di Pemkab kita ada spm.banyuwangi.go.id. Dari situ untuk webnya pelayanan publik. Yang nomor 22 terkait dengan tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional layanan, hampir sama. Di situ ada webnya, ada spam lapor juga, mungkin di Kediri juga ada kalau spam lapor karena itu sifatnya nasional. Ada juga webnya dari BKD yang bisa kita dompleng juga di situ, meskipun BKD tapi juga memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik. Hasil-hasil yang ada di web itu penyajiannya ke Pan RB waktu itu di saat penilaian adalah kita screenshot. Jadi yang poin 23 itu terkait dengan beberapa kualitas penggunaan SIPP elektronik itu kita buktikan, kita screenshot dari aktivitas webnya kita. Yang ke-24 terkait dengan pemutakhiran data itu mungkin ada dari OPD-OPD di Kediri, juga ada inovasi ataupun layanan yang sifatnya ada pemutakhiran data setiap saat. Seperti kami, Dinas Sosial, itu kebetulan ada program bantuan sosial yang dari Kemensos yang setiap bulannya kita sudah ada ring waktu untuk update data. Jadi update DTKS ataupun data penerima bansos yang ada di SIGNJ, ataupun kebetulan kalau Banyuwangi itu dalam rangka penanganan kemiskinan itu kita punya sistem atau aplikasi unit gawat darurat kemiskinan, UGD kemiskinan, yang itu setiap saat kita update, setiap saat itu real time kalau UGD kemiskinan. Jadi itu beberapa mungkin yang dimaksud dari data informasi yang kanal digital yang di poin 24. Berikutnya terkait dengan indikator konsultasi dan pengaduan nomor 25, di situ tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas. Jadi gini, kita beberapa layanan itu sebenarnya sudah online, akan tetapi terkadang masyarakat itu tidak tahu. Jadi karena ketidaktahuan masyarakat, mereka tetap datang ke Disos. Dikira tanpa kehadiran mereka ke Disos pasti tidak akan dilayani. Padahal kami ada beberapa layanan yang cukup diselesaikan di desa. Karena mengingat kalau kami kabupaten, jumlahnya 25 kecamatan, jarak antara Pemkab dengan titik terjauh desa itu bisa sampai 2 jam. Nah, seperti itu mungkin kalau di Kediri nggak ada karena di wilayah kota. Jadi kita permudah dengan layanan online. Akan tapi kadang-kadang masyarakat tuh nggak ngerti, Bu Herwin. Jadi tetap datang ke Dinas Sosial meminta layanan ataupun mengadu di situ. Nah, di situ kita tempatkan memang di satu tempat. Kebetulan kami juga ada inovasi ruang rindu, itu memang ruang untuk mengadu. Di kami sebenarnya lebih fokus ke kekerasan perempuan anak, akan tetapi sekaligus ada spare ruangan yang kita pakai untuk menerima pengaduan yang secara offline. Kalau secara online jelas kita langsung tindak lanjuti. Akan tapi kalau secara offline kita bawa ke satu ruangan yang ada di kami, kita asesmen, kita cari informasi, kita gali apa-apa yang menjadi keluhan. Di situ juga ada kotak saran. Di situ tergambarkan ada mekanisme pengaduannya seperti apa, ada T-banner, ada mekanisme pengaduan dan sebagainya. Jadi semua kita publish untuk di poin 25. Poin 26, tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat, tentunya lewat email kita yang bisa dipublish dan juga web-web yang bisa dipublish oleh masyarakat. Nomor 27 dan 28 itu adalah terkait dengan rekap atau tindak lanjut dari pengaduan yang ada. Di situ tersedia akuntabilitas hasil konsultasi. Jadi kita rekap semua apa-apa yang sudah menjadi bahan pengaduan dan yang sudah kita tindak lanjuti. Semua kita rekap apa yang sudah kita tindak lanjuti dari pengaduan yang ada, itu poin 27 dan 28. Dua terakhir, nomor 29 itu terkait indikator inovasi. Nah, syukur alhamdulillah kami kebetulan punya inovasi terkait dengan yang pertama itu yang sudah mendapatkan
inovasi secara nasional, Sinovac, masuk Sinovac, itu kemarin adalah Rantang Kasih. Program Rantang Kasih itu adalah